pakai Nuvo 250 saya. Nuvo 250. 250. Gimana, Ger? Katanya kenceng Om di Bintaro. Ya, 250. Nah, sejalannya itu waktu itu pernah saya ketemu lagi main motor. Saya lagi sering balap liar, saya suka pernah ngundang Coki Kawahara. Oh iya, tahu. Ah, ngundang ke Bandung. Waktu itu saya belum kenal sama Coki itu. Belum kenal. Akhirnya, yuk balap di ini Pasupati. Balap Pasupati. Oh dulu pas baru jadi tuh sering tuh Om ya? Iya, Di situ, Om, ya? Pasupati. Lu apa Matic Race? Matic Race? Oh iya, Iya, Matic Race itu saya kan pertama ini kita nyambungnya nanti ke Matic Race nih. Ini kita nyambungnya nanti ke Matic Race nih. Pertama balap liar di situ. Nah, udah balap liar. Saya lagi jalan di mana ketemu Stanley Iriawan. Pembalap go-kart zaman dulu juga. Nah, dia tuh waktu itu baru jadi manajemennya Sentul Kecil. Perpindahan. Waktu itu Sentul Kecil ternyata sudah alih operasional sama almarhum Pak Max Arman. Oke. Bapaknya siapa? Arman tuh yang pembalap go-kart juga. Siapa ya? Adalah ini ya. Oke. Pak Arman ini mengundang kita ke sana buat coba bawa motor ini. Waktu itu Sentul Kecil baru selesai di overlay. Oke. Baru selesai dirapi-rapihin lah sama Pak Mas Arman. Tadinya Sentul go-kart itu nggak boleh buat balap motor. Oh. Nggak boleh. Dia hanya untuk balap go-kart. Karena takut rusak aspalnya. Betul. Ya. Saya bawa motor. Kalau ini pakai fairing. Karena motor Matic kan ada fairingnya, nggak ada step-step kayak gitu kan. Kita saya bawa ke Sentul sana. Bawa 2 motor. Dulu saya punya pembalap namanya David Angjaya. Nah, saya bawa sama si David sana. Kata Stanley, "Udahlah Fred, lu bawa deh 20 motor sini." 20 motor bilang. "Iya, lu bikin aja simulasi balapan." Oke. Akhirnya 2 minggu kemudian saya bawa 10 motor dari Bandung, saya bawa 10 motor dari Jakarta, saya ngundang Cok, bawa teman-teman motor. Bawa masalah. Wah, kita balap kita coba tes di Sentul. Itu pertama kali tuh. Pertama kali belum ada Matic Race. Belum ada. Coki waktu itu bawa rekan media Aong Motor Plus. Nah, Aong Motor Plus. Ya. Bawa rekan media Aong Motor Plus. Di situ saya balapin, saya yang ngibarin star semuanya juga karena belum ada RC kan. Saya baru ini nih, saya ngikutin balapnya go-kart aja karena kan sering balap go-kart di situ kan. Gitu. Jadi saya startin, ini harus gini semuanya. Belum ada rule, belum ada apa-apa. Gitu. Balap aja. Karena Pak Max pengen tahu seperti apa nih balap motor Matic. Pak Max, wah bagus nih. Terus kalau yang jatuh banyak kan nggak ngerusak aspal karena kan bodinya plastik semua kan. Iya. Gitu, nggak ada yang ngerusak Pasti aspalnya. kegesek sama Iya. plastik Berbeda itu. dengan motor yang ada step. Iya. Kalau ada step kan begitu jatuh kan aspalnya Kegesek. kegesret gitu. Nah, udah Fred, lu kapan katanya bisa bikin balap? Bikin balap gua. Disitulah mulai masuklah Tommy Huang BRT. Nah, gitu Tommy Huang waktu itu ada rekan kita juga masuklah beberapa sponsor. Booming lah balap motor Matic itu. Pertamanya itu adalah Indonesian Matic Race. Namanya tuh ya? Indonesian Matic Race. Gitu. Jadi mulailah rame sampai akhirnya kita membuat event, tiap event juara kelasnya, juara masing-masing. Saya yang bikin regulasi waktu itu. Regulasi kelas standar. Saya benar standar, knalpot harus standar. Hanya boleh diganti roller aja. Jadi keluar dari pabrik gitu? Iya. Sudah Boleh kayak diganti, Om? gitu aja. Itu kelas standar, sama sekali standar, nggak boleh jadi mesin begitu beres yang juara dibongkar. Kalau yang kena yang ini didis. Ya, bikin kelas standar, bikin kelas 125, ya. Waktu itu 130. Karena saya pikir ada CC yang waktu itu kan ada Honda Beat yang cuma berapa, ya ada yang ini jadi 130, ada yang 150, 175 sama FFA. FFA tuh boleh sampai berapa aja. Terserah, mesinnya juga terserah. FFA. Gitu.
Saya yang bikin regulasinya sampai sekarang, basicnya juga. Nah, dibuatlah itu waktu itu klub event. Ternyata sponsor senang, muncul KYT sponsor, Idemitsu, Top One. Hype-nya tinggi om ya? Wah, kencang banget. Karena waktu itu kan motor metik lagi boom. Lagi boom. Ya, lagi boom. Nah, jadi benar-benar gayung bersambut lah waktu itu. Nah, akhirnya saya jadilah promotor nasional kurang lebih 4 tahun. Oh, om jadi promotor tuh jadi? Iya, jadi promotor. Dengan rekan kita dari Oksigen. Oke. Saya keliling waktu itu dari mulai Lampung, Bali, Jogja, Malang, Surabaya, kita bikin event. Paling seringnya Jabar, karena waktu itu kan gudangnya Jabar kan, Iya, Jabar DKI lah. Sampai di PRJ saya pernah buat juga. Iya, PRJ. Di PRJ pernah buat. Nah, itu lah makanya saya kenal sama Bram Prasetya, kenal sama si Nurgianto. Dari Matic dari situ pembalap Matic saya. Dulu tuh joki si Kocek dulu. Iya, Mariasen Kocek itu. Jadi saya kenal sama itu dari situ. Soalnya tim kita ada nih. Iya. Coki itu salah satu. Oh, iya? Iya, Nuvo juga. Iya. Oh, Novo tim kita ini. Tim kita Jadi banyak layar ini. Oh. Jadi Coki itu Jadi Coki itu memang rekan kita itu pendukung banget gitu. Belum ada nama Kawahara dulu. Belum. Oh, belum ada. Udah ada. Belum. JP Racing dulu. Oh iya benar JP Racing ya. Tapi udah memproduksi Kawahara. Kawahara. Ya. Jadi Kawahara ini masih produk. Dulu JP Racing ininya. JP Racing. Saya dulu sering ke ini ya, ke gudangnya ya. Ke gudang sana. Ya, sering ke Coki itu. Oh, gitu ceritanya. Gitu cerita. Makanya kalau Coki itu benar-benar dari awal. Yang lain tuh datang belakangan. Oke. Ya, yang benar-benar dari awal tuh saya dengan Coki, karena Coki waktu itu ngumpulin masa anak-anak Jakarta, gitu. Karena saya kan nggak ada yang kenal sama anak Jakarta, sama anak roda 2 Jakarta nggak kenal. Gitu. Karena saya basicnya kan memang di roda 4. Dari roda 4 kan, gitu. Dari slalom dari segala macam. Jadi akhirnya balik lagi di otomotif, tetap aja. Meskipun tadinya 2007 bosan kan, tetap di situ juga. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang om, kalau masalah event masih tetap apa? Masih aktif? Masih. Nah sekarang tuh jadi bikin event roda 4 lebih fokusnya ya. Bikin event slalom, ya. Tahun kemarin bikin event rally gitu. Memang bikin event ini bukan suatu yang utama buat kami ya, karena kami saat ini itu mengurus tim ya. Ada tim. Ya. Dari tim mana? Tim Pangarang Racing Team. Pangarang Racing Team. Ya, ini ya. PST. Ya. Jadi Pangarang Racing Team itu adalah induknya. Dia punya divisi-divisi. Ada Pangarang Slalom Team. Ya. Ada Pangarang Kart Team, maksudnya go-kart. Ada Pangarang Rally Team. Oh, rally-nya ada juga Mas? Ya. Jadi saya memang ada ininya, ada tim time rally juga. Nah, masih dipegang semua. Ya. Ada juga Pangarang Racing Management. Pangarang Racing Management ini yang membawahi event organizer. Oh. Ya. Jadi lengkap jadi satu. Pangarang Racing Management gitu. Nah, untuk kerjasama dengan yang lainnya, saya menggunakan jadi ini tim memang udah punya PT Pangarang Putra. Oh, memang udah PT gitu. Jadi dia bergerak untuk kerjasama dengan sponsor-sponsor yang nempel ini melalui PT Pangarang Putra ini. Oh. Gitu. Jadi kita lebih fokus, membuat tim ini lebih profesional. Jadi saya berpikir sampai kapan kita punya tim kalau kita terus-terus mengemis ke orang, gitu kan? Mengemis sponsor. Iya, jadi saya berpikirnya ini bukan kita mengemis, tapi kita harus bisa membuat kerjasama. Kerjasama antara kita sebagai jasa dengan orang yang akan berpromo. Iya, betul. Gitu. Saya berpikirnya begitu. Jadilah si Pangarang tim ini ya. Iya, gitu. Jadi bisa ini sendiri. Nah, di Pangarang Slalom Team ini kami merekrut anak-anak muda juga, melatih anak-anak junior juga. Termasuk Jara ini tadinya fotografernya tim. Oh gitu. Iya, waktu masih ini tuh dia bagian foto kayak gitu. Foto video. Ini sebelum ini out of the ini. Ya. Zara ini anaknya Om Freddy. Iya. Ini anaknya. Anak nomor 2. Anak nomor 2-nya Om langsung diikutin di tim juga. Ya. Jadi tadinya fotografer. Fotografer. Cuma karena dia tuh ngelihat
ada pembalap wanita ya, siapa ya? Ya, aku lihat pertama si Dina ya. Dina ya waktu ya. Terus ada Dina Di mana tuh pas lagi Lihat event apa? Alinka. Lihat Oh. Alinka. Ya, Pas pas slalom, lihat Dina. Dia mikir, Tertarik. aduh ya, kayaknya dia greget juga ya orang kok bisa Jadi katanya pengen gitu. gitu kayak Nah, pengen. sebetulnya saya juga udah berpikir apa sih jalan ini mau, tapi saya mau maksain, Om, ya? saya nggak mau biar ini. Kalau emang Begitu dia dia mau, udah baru ngomong, on oh iya, sport. gitu. Ya udah ayo belajar, bilang kapan mau belajar? Waktu itu belum bisa nyetir, Oh gitu? belum bisa nyetir, belum bisa nyetir. Tahun berapa tuh Zara tuh mulai turun ya? Bisa nyetir 2018 ya? 2018 ya 17 18. 17-18 tuh Iya, baru belajar 17 nyetir. baru belajar. Itu pertama belajar pakai mobil TAF. TAF GT. TAF GT. Ya, Itu mobil om tuh bukan? mobil yang buat narik anhang. Anhang. Buat narik anhang. Mau belajar awal. Iya, belajar Belajar manual. Iya, Belajar manual. manual. Iya, jadi ada mobil buat narik anhang kita, anhang mobil balap. Nah, di jalan diam-diam ya udah belajar pakai Belajar Itu manual. susah tuh. Iya. Iya, emang susah Pokoknya TAF banget. GT susah. Itu setir sama Iya, makanya plus. Iya. Anaknya suruh pakai tap, nggak boleh bagus banget, pakai setir katanya. iya, setir tuh kayak sama badan tuh gedean setir gitu. Iya. Jadi kayak mau nyupir truk Tapi gitu. dia power steering nggak sih? Power ya, tapi power powernya steering ya? nggak terlalu Nggak enteng terlalu kayak enteng. mobil sekarang. Ya lagi pula bannya gede kan? Iya, gitu. Tapi nggak bawa anang kan pelatihan? Nggak. Kalau bawa anang latihannya bingung juga saya. Abang ada mobilnya jadi berat. Brio lu ya? Kok Brio lagi? Biar kalau Nah, terus gimana Jar? Mulai ininya? itu mulai Kalau mulai. misalnya awalnya. mau awal banget, pertama papa nih buat event itu ODCK One Ya. Day Cross Karting. One Day Cross Karting. Jadi saya waktu 2017 16 akhir. saya melihat pembalap-pembalap slalom ini nggak hafal dengan ini kan slalom ini kan olahraga basic. Mereka hanya tahu di slalom. Mereka nggak tahu di go-kart. Oke. Nah, saya kan tahu di go-kart, tahu di slalom. Iya, iya. Ya, tahu Udah di rally nyemplung semua. lah. Ya, udah nyemplung di mana-mana. Nah, saya pikir ini pembalap slalom perlu tahu. Akhirnya, yuk mau nggak go-kart? Waktu itu saya pertama ngajak Mas Chandra Kenzo, Oke. HTJRT. HTJRT. Nah, ayo Om, aku mau. Ya udah, aku siapin go-kartnya. Waktu itu saya siapin 10 go-kart. Tapi satu go-kart bisa dipakai Pakai dua. dua orang. Gantian. Oh, dua nama lah ibaratnya. Ya, dua nama. Karena kan beli go-kart itu susah, mahal kan. Mm-hmm. Kalau satu go-kart latihan seorang juga mahal juga bayarnya. Iya. Gitu. Jadi ini biar kita sharing. 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 Biar nggak terlalu mahal juga kita. Biar nggak terlalu mahal. Gitu. Menjembatani lah. Jembatani. Nah, banyak yang ikut. Ya salah satunya Jara Salah pertama kali satu di situ. Jara ikut. Iya. Pertama Gitu. kali tuh? Pertama Iya, ikut. Tahun berapa? Itu 2016 akhir. 2016 Ya. akhir. Berarti belum Termasuk bisa nyetir, Arif ikut. Oh, iya. Itu belum bisa nyetir. Belum Belum. bisa nyetir, tapi Belum main bisa nyetir go-kart. tapi main go-kart. Main go-kart. Gitu. Main Belum bisa nyetir main go-kart. Main Gran Turismo kali. Gimana pertama kalinya? Iya, Go-kart. termasuk Arif ikut. Arif Mas terus sama Chandra, Anis. Anis, Iya, pertama sama kenal Anis tuh pertama situ. kenal Anis di karting Gitu. gitu. Rame ya, weh. Iya rame, ada Itu peserta rame sampai banget. 40-50 orang. Dari Tapi rata-rata Jogja emang beginner ya, semua. Meh? Beginner. Tapi beginnernya dari sport, dari sport otomotif. Jadi dia nggak beginner Oh, banget. nggak beginner banget. Iya. Tapi yang benar-benar beginner baru masuk pun ada juga. Ada juga, kita pisah. Kita Oh, di kelasnya Di Ya, kelas. kita Oh. di kelas ini. Kita kan lebih hafal kan. Oh dia bergabungnya sama ini sama ini. Oh. Berarti Zara masukin yang benar-benar beginner. Ya, benar Ya. beginner. Ada teman-temannya waktu itu Ada. yang benar-benar pertama kali juga ada. Ada. Gitu. Itu kenapa mau tuh tiba-tiba ikut? Iya. Itu karena apa eventnya papa nih? Ikut ah. Atau Pertama 2009 waktu pas lagi liburan itu ada jadi main go-kart di Bali itu Ya. tempatnya Omono di GWK. GWK ya di Speed GWK. City apa itu namanya? Iya. Ya, itu Iya, lah iya, ya. itu, Jadi ah. sempat jadi drifting itu. Ya. Ya, terus dari situ nyobain tuh turun sama adik, Terus nge-overlap adik tuh. Wah, ini asik ini game. Dah. Awalnya dari main-main berarti. Iya, ya? dari main-main terus dari situ suka lagi tuh ya karena ini ngebuat event kayak oke lah coba asik kayaknya nih gitu kan asik terus kalian belajar juga nih belajar dari situ nyobain emang masih ya bego-bego beginner Ya, gitu lah ya yang apa-apa penting lah. ya pertama yang penting yang pengen aku dapat racing line Belajar racing line, belajar ya? racing line itu penting kan penting nah dari situ kayak wah asik nih tiap buat event selalu ikut lumayan kan Jadi buat mulai saat ngelatih juga Mulai kayak saat gitu. itu tuh setiap papa ada event atau ada Iya, event aku apapun ikut terus. sampai kalau misalnya lagi sekolah
ini event waktu itu masih inget aja tiap hari Kamis. Bentrok lah gitu. Iya, bentrok sama sekolah kayak oke, pulang sekolah langsung cabut ke Bogor gitu. Bener-bener cabut dari Bogor. Bener-bener dari Bandung, dari sekolah langsung cabut ke Bogor. Bogor deket. Bandung Gitu. Bogor, Bandung Sentul deket. Kalau kita udah malas aja. Gitu. Jadi kayak saking pengennya gitu, saking pengennya. Emang udah excited ya iya, sama ke situ. Ini gitu. Jadi awalnya bangunnya dari berdirinya dari go-kart ya? Iya, dari go-kart kayak gitu. Emang dididiknya dari go-kart untuk Iya, belajar racing line apa belajar segala macam, racing basicnya line. dari go-kart Iya, tapi Go-kart tuh untuk racing line dan keberanian gitu. Iya. Karena kan fisik banget kan fisik go-kart. banget, Iya, betul sih, Fisik betul, banget. betul. Go-kart Terus dari capek, situ, capek. dari situ kan papa sering juga ngelatih teman-teman dari Semarang Iya. kayak gitu yang pengen dilatih. Aku juga ikut latihan. Jadi sehari latihan bisa aku sampai Pernah sampai 100 lap ya? sehari 100 berapa 120 pokoknya Gimana? di Di Sentul. Sentuh kecil. Ya. Sehari go-kart iya bisa. sehari 160. Jadi kalau misalnya itu latihan 2 hari, jadi dihitung-hitung ada 260 lap. 260 lap. Iya. Itu 2 hari. turun berapa kilo kalau boleh tahu? Lumayan sih itu Habis dari itu gimana turun itu? Gue Iya. tangannya gimana nih? Pegel-pegel. Iya, Iya. iya, pegal-pegal. Makanya sekarang kan jarak tangannya gede Iya. kan. Iya, Itu berat loh. Berat. Itu berapa cc waktu itu pertama kali turun? Masih pakai 85. Oh, masih apa? Ya, 85. 85, yang pertama kali tuh. Ya, 85. Karena memang buat ininya dia. Oh, buat pembiasaan diri Ya, dulu. iya, iya. Oh, Terus terus ya lumayan 85. 85 udah kencang. udah lumayan. kenceng lah, udah Kenceng. 85-nya kan 85 kompetisi Iya. berarti Om, ya, bukan 85-nya yang disewa. Iya. Itu Kalau dia. disewain itu 200 cc. Tapi Tapi pelan kan. Pelan ya. 200 cc itu. 200 cc. 200 cc. Pelan banget itu. Pelan banget. Terus sekarang gimana? Masalah go-kartnya masih continue nggak? Kalau ada event itu gimana? Atau Kalau ada udah event, enggak? enggak. Kalau misalnya udah karting kayaknya stop waktu Udah itu stop. karena 2017-18 tuh kan fokus juga sama sekolah. Iya. Jadi aku nggak mau bentrok, nggak mau sekolah keganggu, Iya, nggak mau jadi karting terus gitu, nggak mau. Iya. Aku nggak mau kayak Fokus gitu. ke sekolah Jadi fokus dulu sekolah ya, juga gitu. kan. Dari situ mau UN lah apa, berarti stop. Ada waktu pas event terakhir nggak ikutan karena harus fokus juga sekolah. Dari itu stop. Jadilah ini kan tim slalom juga kayak gitu, turun slalom. Oke, ikut ya itu jadi fotografer, videografer, aku yang ngeditin fotonya, aku yang ngeditin videonya kayak gitu. Gitu. Seneng juga di fotografer kayak Emang gitu. basicnya dari Iya, fotografi kali fotografi ya. juga ada kayak gitu, bisa lah maksudnya. Terus ini nggak lama yang ngeliat Alinka terus Ini kok slalomnya kayak seru juga nih gitu ya? iya seru, ya kelihatan gitu ya cewek bisa sih, Iya, iya. masa aku nggak bisa Kompetisinya kayak gitu. sama cowok-cowok loh, iya ya. masanya Seru gitu, nih, seru kan. gitu kan kayak. Terus dari situ ya kayaknya asik nih gitu, kayaknya Slalom asik gitu. slalom. Ngomong ya apa ngomong nih? Dia baru ngomong gitu aja. Baru Ngomong. Enggak, gitu. belum mau, Iya, enggak. kayaknya Dia masih asik takut-takut. nih, masih takut juga. Iya. Terus kayak ini juga, so kapan turun, teman-teman yang di slalom juga kapan turun, ya insya Allah karena masih belum ada, karena satu emang harus latihan juga kan, slalom Iya. nggak bisa langsung turun kayak gitu. Oke lah, diliatin dulu sama aku. Terus ada teman-teman, ada Mbak Catherine, ada ini, mereka asik gitu ngebawa mobil tuh kayaknya gampang. Terus ya pengen lah, boleh lah latihan kadang. Slalom mintanya. Latihan. Itu tahun berapa tuh kira-kira? 2018 Oh, 18 pertama kali tuh. 2018. Iya, 2018 pertama latihan tuh Iya. apa ya? Juli Ya? aku masih ingat. Juli Pertama kali latihan Iya. slalom. Iya. Pertama kali latihan Iya. slalom, kayak gitu. Pertama Nah, kali latihan. Desembernya November. Novembernya tuh udah ikut November ke udah Jurnas. ikut Jurnas. Masa ikut? Oh iya, di Purbalingga. 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 Iya. Dan itu Itu kayak ketemu sama- tracknya, jangankan saya juga mikir itu. Jangankan dia, saya aja waktu itu, aduh ini track sempit banget. Sempit itu. Sempit banget. Tadinya tuh mau event di Tadinya event itu mau di Purwokerto. Purwokerto. Tracknya Ternyata gede. nggak dapat Purwokerto, tracknya. izin. Dapetnya di situ loh Purbalingga. Nah, akhirnya digeser lah ke Purbalingga karena dadakan. Tapi Ketemu tempatnya tracknya, aduh, kecil banget. Udah kecil banget. Si soalnya nggak ada yang dirubah. waduh. Jadi Soalnya soalnya buat soal track yang gede, sama. buat track gede Dikecilin. kayak gitu. jadi otomatis kan jadi kita kusut kan pohonnya. Kusut dong. Yang pro aja Pro aja banyak yang gitu. kena. Oh gitu. Iya. Banyak yang kena kun. Itu first event lagi. First Iya pasti event. dia mundur maju situ. Udah waduh. udah kayak wah udah mempermalukan diri sendiri itu kayak Udah, ya "Ah, susah udahlah, kan? ya Iya. susah gitu. Ya. Tapi itu juga saya berpikir sekarang ya. Itu bagus juga buat dia. Kenapa? Dia jadi terlatih mentalnya.
ketemu track yang pertama yang begitu Yang susah begitu, banget. ya, langsung sekalinya Iya. ketemu langsung Gitu. di gertaknya main Iya. susah ya. Main Mas? susah. Ya memang kadang kita kadang suka berpikir ya, oh Tuhan kok gini-gini amat gitu ya. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya itu kita harus lihat sesudahnya. Lihat positifnya. Lihat positifnya. Coba kalau nggak gitu, mungkin kalau saya ngelihat ya, yang lain-lain mentalnya nggak Nggak sekuat itu. Iya, gitu. Jadi saya ngelihatnya, oh itu. Nggak ada panggung jadinya abis itu Iya. kan. Iya. Habis Ya itu walaupun udah terbiasa dalam ya. mobil stres Udah gitu mobil kan, stres, dalam mobil itu, tapi stres tetap kayak- aja ada tetap pelatihan, aja, iya. Pelatihannya. Gitu. Kayak gitu. Soalnya satu hit gua berubah kan tracknya. Iya, berubah. soalnya itu kan. Berubah. Yang pertama harus ngafalin soal Itulah kayak gitu. kusutnya slalom. Ya. Enggak kalau mikir pusing. Kalau isom Pusingnya. kan Ya, Isop, langsung gas aja ya. Ya, lainnya Iya. udah jelas. Lainnya Iya. udah jelas. Lainnya Harus kita harus harus tahu. Sini. Iya, harusnya. Ya, Iya. paling kan kita harus ngapalin track dulu. Iya. Udah ngapalin Beda track. hit, beda track ya, Men? Beda. Iya, beda. Beda. Terus event mulai dari November itu ikut terus? Dari situ ngelihat Tahun berikutnya ada Kejurnas U23. iya tahun 2019 tuh. Iya. 2019. Iya. Oh, yang keliling ya? 23 Iya. yang keliling gitu. Iya. Jadi ceritanya slalom ini rencana mau diinikan ke PON, mau ditampilkan di PON. PON 2020 yang sekarang Papua tuh yang Yang Iya, di rencananya. Papua. Ya, Heeh. gitu. Kita semua gaungnya udah kuat bahwa slalom ini akan jadi salah satu cabur yang dilombakan di PON. Akan jadi cabur? Ya, namun keluar ketentuan baru bahwa syarat dari IMI itu bahwa peserta peserta PON ini harus melalui serangkaian seleksi dan umurnya tidak boleh lebih dari 23 tahun. Oh. Jadi itu juga sempat membuat polemik, Iya, sempat polemik iya, juga. iya. Di lain pihak mungkin si penggagas ini ingin biar yang senior maju, tapi ternyata ada ketentuan maksimal 23 tahun. Oh. Kami melihat juga akhirnya ini menjadi polemik, mungkin menjadi pembahasan bahwa slalom ini akhirnya jadinya dicoret dari cabur ini. Kenapa? Karena mungkin dia melihat penyelenggara di daerah kemungkinan ya tidak punya atletnya. Oh, bisa jadi ya. Ya, buat apa menggelar istilahnya kalau menggelar cabur Iya. yang kira-kira setempat atau Oh, iya, tidak ada daya saing, betul nggak? Iya, iya. Malah misalkan kebanyakan dari Jawa Betul. Barat atau Jakarta Iya. atau misalkan Betul. ini mainnya di Sumatera, mainnya di Papua, Betul. tapi yang warga lokal ibaratnya gitu ya. Betul. Nggak muncul Iya, gitu. nggak Men. muncul. Kayak gitu kan bisa jadi kan? Bisa gitu. jadi, benar. Nah, akhirnya waktu itu dicoret si cabur itu dari ini. Nah, IMI pusat akhirnya menggagas untuk menggelar Kejurnas U23. Tujuannya mempersiapkan anak-anak U23 ini untuk tampil nanti di PON berikutnya PON di berikutnya. 2024 Persiapkan. Iya, di 2024 di Medan. Oh, 2024 Medan tuh? Di Men? Medan di sananya, di Sumatera Utara. Nah, dibuatlah Kejurnas U23 Di Bisa- 2019. 2019 Oh. pertama. Nah, kami kebetulan tim ini udah punya beberapa junior yang memang kita latih terus. Kita ikut sertakan di sana, termasuk Zara yang wanitanya. Jadi Zara 2019 U23 full seri itu? Ikut. Kita 5 seri ya? Iya, kita 5 putaran. Lima seri. 5 putaran, 5 Karena putaran ikut. lumayan itu Kejurnas U23. Kan ada itu sampai tiap ke minggu. Makassar tiap minggu. Tiap minggu. Oh, dia terlalu padat tuh. Berapa? 17 putaran. 17 putaran. Waduh. Gitu. Jadi Di- sempat ikut 5. 5. Jadi memang kami IMI Jabar. Jabar menentukan kita tidak mungkin semua mengikuti 17 seri. Pasti. Iya. Satu dari biaya, kedua ini anak-anak kan sekolah. Iya, Betul U23. nggak? U23 iya. masih sekolah dong, Iya. betul nggak? Kalau kuliah pasti. Iya. Iya, kuliah. gitu, pasti kuliah. Jadi kita harus menentukan putaran mana saja yang wajib diikuti oleh anak-anak U23 ini. Oh. Kebetulan putaran 6-nya itu ada di Bandung. Putaran 6. 6-nya di Bandung. Jadi saya mewajibkan putaran 1 sampai putaran 5 wajib ikut. Oke. Grand finalnya di Bandung Oh, dibikin kayak Untuk- gitu. Jabar. untuk atlet Jabar. Di Jabar. Untuk nasionalnya grand finalnya di Jakarta yang putaran 17 itu. Oh. Jadi nanti hasil pengumpulan poin kita akan menunjuk siapa saja yang berhak tampil di grand final di yang Jakarta. di Jakarta. Oh. Itu adil kan? Adil. Ketimbang kita harus ikut Ikut 17. semuanya, iya. Mungkin kalau ikut semua
yang menang bukan yang jago, tapi yang menang yang punya duit. Yang ikut terus, yang ikut terus ibaratnya. Betul. Itu dia. Jadi terus kan poin iya, terus. saya memangkas itu. Jadi saya inginnya jangan sampai yang punya uang yang menang. tapi harusnya yang kompetitif yang menang. Gitu. Kayak gitu. Jadi saya mikirnya begitu. Karena kalau keren. gitu. Jadi saya cut 5 putaran grand final di Bandung. Gitu. Nanti dari situ ya kami IMI Jabar akan melihat poin mana yang berhak untuk tampil di grand final. Oh, dibikinlah kayak gitu. Dibikinlah gitu, aturan gitu. Nah, meskipun di grand final akhirnya kita juga merupakan atlet terbanyak dari Jabar ya. Oh, Jabar banyak dong diikut di. Yang lain kan cuma ada 4, ada ini, ada 3, ada 2. Jabar waktu itu 8. 8 peserta. Total 30 sekian ya. 8. Jadi begitu di final alhamdulillah tim Jabar juara nasional. Dan dari tim kami karena saya melihat tim kami memang udah mempersiapkan jauh sebelum U23. Jauh sebelum kejurnas U23 ada kami sudah membina anak-anak muda gitu. Begitu ada event ya udah jadi gitu. Oh, yang menang dari tim Pangkalan ya? Iya, dari mana? Abgi sama Gema Rizky. Kejuara timnya juga itu. Itu juga memang didikan dari awalnya dari Pangkalan tuh? Ya, kalau Gema dari awal banget, kalau Abgi sempat dari luar lah dari ya? luar, cuma baru join. Ya, Iya. gitu. Gitu. Juara nasionalnya jarang di Jabarnya waktu itu karena poinnya wanita di Jabar ke-1 jadi poin wanita dan poin ini beda. Beda. Ada beda. Oke. Jadi poin laki-laki sama poin wanita beda. Gitu. Tapi kalau wanitanya bisa bersaing dengan laki-laki ya tetap masuk aja juga. gitu. Tapi waktu itu pas yang di U23 ceweknya berapa orang yang turun? Cewek main banyak juga. Banyak ya? Oh, banyak. Dari Jabar aja ada aku, terus ada 2 teman, terus dari Kalimantan, dari Jakarta. Dari Jakarta, ada dari Makassar juga. Seluruh Indonesia berarti. Nasional. 8 orang? Lebih 10 ya? Iya, 10-11an lah. Iya, segitu. Banyak. Oh, jadi ada ibaratnya kelas ceweknya ada juga. Ada juga. Kayak gitu. Beda. Lumayan poinnya kemarin pas yang U23. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk Jakarta di yang final di Jakarta Di Jakarta kelima ya? Kelima. Oh, masuk final Jakarta Iya, tuh? Iya, masuk final Jakarta. 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 Karena dari Jabar ke 1 kan dia posisinya. Aku Baru 1 tahun Iya. belajar mobil tuh. Iya. Iya. Makanya. 1 tahun belajar mobil. Satu tahun belajar Iya, 1 mobil. tahun belajar mobil. Kelima. Tapi jarang. Bahkan di finalnya tuh untuk wanita Jara fastestnya. Oh, gitu. Iya, Iya. fastestnya di final. Kan ada hit 1, Hit hit 2, satu, hit dua, Iya. final. Nah, di hit final ini Jara Fastest lap-nya fastestnya. buat yang wanita. Fastest dan gak kena kun ya. Ya yang lain yang di divisi wanitanya. iya di paling wanita kencang. paling kencang. Gitu. Makanya Jara bisa masuk ke kelima. Iya. Gitu. Brio bisa nggak selalu? Ini Brio nih. Iya, betul. Bisa nggak selalu itu? Nggak bisa kalau itu. Ngapa? Janganlah. Saya Poinnya kalah kakak ini kalau diadu. Gue penasaran ini Gua udah Brio. kalah nih sekarang. Nggak pernah balap. Gimana? Kita jadi atlet sepeda. Semuanya berubah. Jadi artis. Dia jadi artis sekarang. Jadi gimana nih? Ini mobilnya Zara nih? Ya, pakaian Zara nih? Pakai berarti Jara, Asga, anak-anak junior lah. Ini speknya di kelas apa? Ini kelas A semua. Kelas A Ini semua? A2, Brio 1300 cc. 1300. Ya, double caliber. 1300? 1300 ya? Mobil up ini. Mobil up, gitu. Karena kan Brio tuh, maaf, juara slalom tuh kan ada kelas A, standar FWD, mesin harus standar semua, kecuali boleh pakai piggyback, suspensi boleh ganti, hanya one way, handbrake boleh ganti hidrolik. Gitu. Oh, hidrolik tapi nggak boleh double. Boleh. Oh, boleh juga. Boleh. Ini pakai double. Oh, ini double kali. Double caliper, gitu. Ini kalau Nah. slalom boleh berapa orang? Maksimal 4. Maksimal 4. Oh, maksimal Satu 4. mobil 4 nama maksimal. Tapi ini mobil Zara 2. Ya berdua sama Aska gitu. Gitu. Kadang-kadang kita senior juga ada yang ikut pakai ini. Kadang-kadang saya juga pernah pakai ini. Oh, mau pakai juga? Nah, pakai juga. Tapi- Kalau yang di Jazz sudah penuh biasanya Baru kesini, saya kesini ini lokasinya. Ya. Tapi di mobil Brio yang ini dispesialisasi untuk junior. Om? Junior. Untuk ini. Junior. Karena kecil kali ya. Ya, selain kecil memang biar lebih mudah aja Lebih gitu. mudah handling ya. Betul. Lebih pendek kan gitu. Nah, yang pembalap kita yang juara nasional Abgi, kalau tahun 2020 ini ada eventnya kemarin,
dia udah jadi timnya U23 untuk di kelas ini, di kelas FWD-nya, tapi di RWD-nya masih di tim kami gitu. Karena kan dia masih bawa nama tim kan. Bawa nama tim. Ya, masih bawa nama tim. Gitu. Ada. Ini gimana Zara 2020 nggak balap? Sedih Kangen sih. nggak? Kangen sih. Udah ngumpulin 2020 kemarin terakhir yang event kejur latihan bareng gitu ya, Ciamis. Oh di Ciamis ya? Oh, sempat latihan bareng ya? Sebelum Sebelum corona, pandemi? Iya, Sebelum sebelum pandemi. pandemi. Oh, udah sempat latihan. Iya, Ada sempat event ada lah, event ada inilah, event Tarkam, bukan event Tarkam Kecil-kecilan lah. event di kecil-kecil, daerah lah, buat di lokal, latihan Ciamis, bareng latihan kayak bareng gitu. kayak gitu. Event tapi Iya. dianggapnya latihan gitu. Iya. Iya. Tapi kalau di Jabar sih banyak sih itu Banyak, Tarkam gitu. Oh, gitu? Iya, Banyak banyak, sering. ada, suka ada. Di Ciledug ada ya? Nggak ada. Event Tarkam katanya ada di Ciledug. Di Bintaro juga nggak ada. Bintaro mah nggak ada. Leduk mengadu bola. Udah ada. Nah, sempat Zara ikut juga, dia ke satu ya. Iya. Berarti Yang sebenarnya wanita. Zara udah disiapin buat tahun 2020 sebenarnya. Sebetulnya ya kita mempersiapkan buat lebih fight di 2020 ini. Nah, tapi tapi karena kita juga ya kembali segala sesuatu kita harus lihat dari positifnya. Ya, saya bisa lebih memfokuskan pembinaan Zara Nah, biar lebih lebih siap lagi betul. untuk- Ya. Zara tuh tadinya punya teman tandem di perempuan juga di kita. Ada namanya Dedew ya. Iya, Dedeo. Zara tuh masih sebelumnya tuh masih satu detik, masih 1,5 detik di bawah dia. di si tandemannya Zara Ya, ini ya. teman-teman. Tapi sekarang Zara udah sama, bahkan kemarin menang ya. Berdua. Kalau misalnya Oh. latihan, jadi latihan tuh Jadi ada ada sparring, patokannya ada kayak patokannya. gitu. Ada ini ya, gimana kalau nggak ngejar waktu sendiri, ngejar waktu tanaman Iya, lah. Betul, kayak betul, gitu. betul. Biar ada lebih terpacu Iya, kan. betul. Tapi walaupun kayak gini, private training buat Zara tetap ada. Tetap. Jadi kalau di lapangan mungkin kita berlatihnya sama ya. Tetapi pada saat kita diam di rumah, pada saat kita Dalam berjalan perjalanan, ke ini, Hmm. Nija, kalau ini tuh kamu harus Oh, ini, harus secara gini. Iya. inilah ya. Jadi kita jadi tujuannya nih, Gambaran-gambaran ya, ngambil gitu ya. tikungan. Tiap sektor itu kan ada triknya. Kalau sektor kotak seperti ini ngambilnya, sektor angka 8 seperti ini ngambilnya. Ancang-ancangnya harus Iya, macam loh, gitu. ya. Nah, itu mungkin yang kadang kita susah kalau sama yang lain kita infokan karena kan kita jarang berdua, Betul, jarang ini betul, kan, betul, betul nggak? betul. Kita hanya ketemu pas di lapangan. Di lapangan jadi kita kasih tahu teknik ini gini gitu. Oh. Tapi kan kadang-kadang kita juga sebagai pelatih ada suka lupanya Iya, ya. betul, betul. Nah, pada saat kita di perjalanannya itulah, pada saat kita lagi menuju tempat latihan, pada saat kita lagi nikung-nikung, Nija, ini kamu ngambil gini, ini kamu ini, gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, trik-trik itu memang kita agak susah kita sampaikan ke yang lain karena kita kan jarang Jarang ketemu. jarang ketemu gitu. Nah, kayak kalau di rumah lihat video Nija ini gini. Nah, ini tuh ngambilnya kamu harus gini, harus gini. Kayak gitu. Baru kalau ada acara praktekin. Ya, Iya. praktekin kayak gitu. Nah, hal-hal gitulah yang agak sedikit susah gitu. Iya. Ini goals bapak anak nih. Beneran. Gue kalau punya anak kayak gini nih, gue pengen banget gue. Asli. Jadi aku dapat materi nggak di kampus aja gitu, di rumah juga aku dapat Ya, materi iya, kayak gitu. Ini kalau ini dosen balapnya nih. Iya, ini dosen Dosen balap. balap ya. Dosen balapnya gitu. Ada kelasnya sendiri. Ada kelasnya. SKS nggak habis-habis. Iya, nggak bisa habis. Panjang ini. Panjang. Tiap hari. Tiap hari. Terus Om, kalau yang itu Om, Corvette. Ya, yang korban. Corvette itu gimana Om itu? Buat apa sekarang Om pakai? Pertamanya sih sebetulnya itu agak dicemplungin juga sama senior kita ya. Pertamanya kita kan punya senior kita ada Om Abul Andri SA tuh. Waktu itu udah pakai pickup mah susah nyetirnya. Pakai kayak beli aja sedan RWD ya. Waktu itu kan mobil retro, pikir udahlah Corolla 73 nih. Lucu nih. Ya lucu, ganti mesin itu. Mesin berapa sih? Murah lah, nggak begitu mahal tuh ini. Iya. Memang begitu jadi, ini kencang itu. Memang nggak begitu mahal, tapi begitu kita lombakan, kok masih kalah, kok ini masih ini. Nah, banyak koknya itu. Koknya itu ya. Kok gini, kok gitu. Ya, nah itulah riset lah, nggak habis-habis. Habis kali 2 jazz nih. Ini Om, Iya. risetnya. Iya. Nggak jadi murah. Nggak jadi murah juga. Bohong kalau nyebutnya murah. Bohong.
Padahal kalau kita ngejarnya menang, iya dalam juga. Dalam ya. Dalam juga. Ya tuh. padahal gua lagi nunggu Jimny-nya tapi udah laku. Itu Jimny memang itu juga lagi riset. Cuma lagi riset, Om? lagi riset terus. Cuma ada orang yang pengen. Itu Jimny buat apa tadinya? Sama kelas kalau ini kan B grup B1 nih. B1. 1.600 ke atas. Oke. Kalau Jimny itu kita buat B2 0 sampai 1.600. Oh. Gitu. Gitu. Jimny juga bisa nggak? Iya, pakai mesin 4AG waktu itu. Jimny 4AG? 4AG mesinnya. Gitu. Sebenarnya pengen gua ngeliat Jimny-nya. Ya. Sayangnya udah laku. Gitu. Itu padahal masih di develop juga tuh Jimny. Masih di develop. Itu belum Bisa ya dibilang- masih 60% lah. Masih 60%. Kalau ini gimana? Oh, ini udah habis-habisan. Tapi maksudnya Om udah puas dengan spek yang ini? Saat ini sih ini cukup. Dulu problemnya ini mobil ini selalu understeer. Oh. Understeer dan bawa mobil itu gampang-gampang susah. Enggak semua orang bisa. Saya Randy Riwasa pernah pakai ini. Terus jago-jagonya RWD pernah pakai ini. Susah pakai ini. Gitu. Emang mungkin chassisnya atau gimana? Belum tahu. Pertama mungkin ini satu mobil kan kenceng nih kan. Maksudnya kenceng banget Iya. ini. Terus kalau kita ketemu trek panjang dari gigi 2 ke gigi 1 nggak bisa seenaknya. Set krek. Oh. Itu dijamin balik arah aja. Jamin balik arah aja. Mau belok sih tapi nggak muter balik. Gitu. Jamin balik arah aja. Udah berapa orang yang kejadian, termasuk Valentino Ratulangi waktu pertama balik arah juga waktu di Tegal pakai mobil ini. Di Tegal dong. Di Tegal gitu. Jadi memang harus ada triknya. Tapi kalau ada event, pakai ini Om? Pakai ini. Di Bandung pernah ke satu, terus di. Oh ini udah bawa piala sering. juga? Udah sering ini udah Oh banyak. ini udah bawa piala juga? Ya juga. Dua Jazz nggak bawa piala nggak bohong. Gitu. Udah sering lah ini. Udah sering. Kalau boleh tahu speknya apa Om kalau itu? Ini mesin 7AG. 7AG. Dari awal udah 7AG. Oke. Ya. Achievementnya Haltech. Pakai Haltech, Om? Ya, PS1000. 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 Terus sayapnya tuh ini pakai Skyline ya kalau saya. Pakai Skyline ya. Suspensi itu ini udah yang keempat nih. Udah keempat kali. Research keempat nih. Iya, pertama pakai Bilstein Rally. Terus pakai Tain. Terus pakai apa lagi ya? Habis pakai. Tapi buat Corolla tuh. Oh, sih buat Kedudukan segala macam masih Corolla. kita rubah. Udah rubahan juga ya. Rubah juga. Sekarang itu juga udah rubah ya. Udah bunga aslinya Ya, Corolla gitu. depan tadinya suspensi pakai ISC depan belakang. Kurang. Akhirnya sekarang ISC depannya aja. Oh, ke depannya aja. Ya, belakangnya pakai Profender ya. Profender, ya. Gitu. Sekarang pakai Profender. Terus tadinya kan sayap depan bisa di setel dari atas dari bawah. Terus maju. Pokoknya ini dibuat mirip kayak go-kart. Gitu aja. Jadi go-kart tapi di bodi Iya. mobil Om. Nah, itu. Jadi bisa biar semua bisa di set. Gitu aja. Biar semua bisa. Ya nggak di-set. heran developnya harganya segitu Om. Ya, biar bisa di set semuanya. Tujuannya ya kita ketemu track ini setting gini gitu. Ini wheelbase-nya bisa maju mundur. Oh bisa juga? Iya, dipanjangin, dipundurin bisa. Gitu. Jadi bisa dimundurin kayak gitu. Dalam banget. Iya. Dalam. Harganya juga dalam. Harganya dalam. Harganya dalam banget. Gitu. Dalam. Jadi kita tujuannya kan ngelihat track kan. Iya sih. Saya pokoknya basicnya dari go-kart aja. Go-kart. Om aplikasiin ke mobil Iya, sekarang. bisa. Karena saya lama di go-kart, kalau di go-kart tuh nggak bisa nyeting, ya udah tinggalan. Gitu. Harusnya bisa nyeting. Terus ngeliat joknya Corolla itu yang tahu-tahu aja tuh. Lihat lihat footage ini. Iya. Itu jok yang tahu-tahu aja. Kalau nggak tahu bilang ini jok apaan kayak gini. Yang tahu mah bisa sembah sujud. Itu jok buset. Saya pengen ngeliatin sampai 2 kali tadi. Gila nih jok masih ada yang punya. Kondisi kayak begini. Iya. Lu tahu nggak? Gua Ya belum iya aja masuk. lu. Gua baru ngeliat mesin, gua belum ngeliat ke dalam. Lu taunya mah Recaro aja lu. Kan lu kan Toyota, gua tadi ngeliat. Nah, itu jok bukan Toyota. Hah? Itu jok bukan Toyota kali. Lu gimana Gua lu? belum ngeliat ke dalam, bro. Oh, iya. Gua baru ngeliat mesin. Menurut mesin. Lah kagak. Kagak paham dia gimana. Itu apa lagi ya? Wheelbase maju mundur. Gardan belakang itu pakai kijang ya? Oke dia. Kijang. Kijang apa? Kijang lama, kijang doyok ya. Oh, Biar kijang doyok. biar tahan ya. Biar, Oh tapi emang lebih tahan ya? iya, kijang kan buat barang. Iya sih. Kijang kan buat barang. Dihentak mau gimana pick up juga. ya? Iya. Yang pick up-nya? Yang pick up.
yang kijang doyok tuh. Bukan kijang Innova, bukan kijang ini. Kalau kijang Innova kan halus juga. Kalau ini kan ini kalau jalan agak bunyinya kayak dog drive gitu. Oh ini? Iya, bunyinya kayak gitu. Berarti kalau lu mau dog drive, Dit, iya. Lu beli kijang aja di. Karena kan giginya kasar kan? Lagi. Ya. Giginya kasar kan dia. Lu mau mobil 2 pintu RWD? Ya itu. Murah lagi. Tahu protonnya jadi nih. Paling karat dikit. Di chassisnya bengkok dikit, nunduk. Nah, terus transmisi T50 Levin. Oh, T50. T50 Levin. Gitu. Transmisi. Itu lumayan close ya, Men? Lumayan semi close. Iya kan? Iya. Semi close. Gitu. Ini saya pernah nyoba aja waktu itu drag ya. Pakai spek slalom semua, bannya juga ban slalom, tapi settingan kaki-kaki doang gitu. Kaki-kaki semua slalom. Ini nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. 201 tuh 10.2 ya kalau nggak salah. 10.2 201 pernah nyoba ya. Start juga beton, ada berpasir gitu di Gede Bage. Waktu itu ada kejuaraan VW waktu itu, ulang tahun VW. Kita ini ikutlah nyobain, pengen tahu time-nya berapa. 10.2 ini. Itu 10.2 kelasnya udah lumayan force induction loh. Masa? Iya loh. Oh gitu ya. Udah kelas-kelasnya. Nggak ada dirubah, chamber tetap. Pokoknya kita nggak rubah-rubah apa. Settingan slalom. Settingan slalom aja saya bawa ke sana. Udah. Iya loh. Langsung. Kemarin gua 201 yang 10 kecil. Ya. Settingan itu loh, Dit. Force induction loh. Ya maksudnya turbo kecil ya. Temen udah masuk force induction loh itu. NA juga NA 2000 cc lebih kali. Tapi pasti akan kaget ya kalau dengar waktunya go-kart 201. Berapa? Tahu nggak? Berapa? Kira-kira berapa? Go-kart. Iya. Berapa? Hah? 8 kali ya? 9 lah, 8 setengah lah. Saya juara ke-1 801. Tuh kan. Lukis gua bener. 801. Evo 6 berarti 9. lewat itu. Evo 9 loh. Evo 9. Berarti nggak usah beli Evo dong. Saya pernah Ya lu ke go-kart aja. Di go-kart aja. Lu gua anakku naik go-kart Bandung. saya pernah ngalahin Evo di Husen tahun 2000 berapa ya? 2003 kali. Ada drag di. Pakai go-kart. Pakai go-kart. Tapi dibarengin Om. Iya, jadi gini ceritanya. Karena itu kan waktu itu dia pinjam track go-kart. Waktu itu Husen dipakai tempat latihan kita. Ada drag. Komunitas go-kart mau ikut nggak? Ya mau ikut kita sedain. Udah, ya disediain lah. Ada jadi motor dulu, terus roda 4 mobil, terus ada sesi go-kart. Gitu. Itu saya go-kart ke-1 itu. Karena yang kedua tuh si Michael Mardonius tuh, Michael navigatornya Haji Sam tuh. Waktu itu 803 maksudnya. Pakai go-kart juga sama. Oh, emang boleh Om waktu itu? Iya, 803. Gila, udah yang pengen tahu tuh ya go-kart kompetisi itu larinya kayak gimana kayak gitu. Evo aja kalah. Iya. Evo. Pakai go-kart apa Om? Waktu itu saya pakai Aero tapi mesinnya pakai YZ waktu itu. YZ 125. Wah, itu tuh. Iya. YZ 125 nya udah yang kart house ya. Bukan yang buat motocross. Tapi gearbox. Speednya tetap 6. Gitu. Tetap 6. Cuma dia memang untuk go-kart mesinnya. Udah di set buat go-kart. Jadi kalau bedanya motocross sama go-kart tuh, kalau motocross tuh perlu bawah-bawahnya. Iya. Kalau go-kart tuh kan tengah atas. RPM-nya 14.000. Lagi pula dia ganti gigi juga nggak drop Iya, juga. ada gigi itu kita shifter di 10.000 lah. 9.000 10.000 lah gitu. Ya itu. Beda settingannya, jadi tergantung peruntukannya. Iya. Jadi lebih mengejar ke atas kan. Lebih mengejar ke atas. Kira-kira itu penjelasannya dari Om dari tadi itu udah terlalu detail untuk beginner atau segala macam tuh. Dalam banget tuh deh. Dari nol. Buset. Jadi kalau misalkan emang tapi nih kameramen kita pengen ngantuk nih. Ngatain lu yang didongengin, tanya dia. Kalau udah nyender. Nggak, jadi di episode penyemah kali ini kan kita belum pernah membahas yang balapnya udah senior banget gitu bisa dibilangnya. Ini kita baru dapat Om Freddy yang bisa ceritain gitu.
Siapa? Om Freddy itu siapa dari nol ya kan? Yang ceritanya dari awal balapnya dari scene tahun 80-an kita nggak pernah tahu, bahkan saya belum lahir gitu. Jadi kita dijelasin, ntar mungkin ada foto-fotonya yang boleh Insya Allah ya. Om. Ada beberapa. Mungkin video-videonya Zara pas slalom bisa kita sertain. Biar ada motivasi juga, mungkin penonton kita ada yang cewek pengen balap, nggak cuman ngelihat doang gitu. Mungkin kayak Zara ini dari fotografer dia bisa tertarik sama slalom, mungkin kalian juga bisa gitu loh. Kalau Jadi ada yang mau belajar juga bisa. nah, Bisa. langsung ke Pangarang bisa loh. Instagram Bisa ya, Om? Kalau Bisa. mau coaching segala Ada. macam. Kita lagi ngelatih anak kelas 6 SD. Tuh. Lagi ngelatih anak kelas 2 SD. Ini kelas 6 SD ini belum bisa nyetir, lagi kita latih basic gitu. Ya, ini apa go-kart atau apa? tuh? Slalom. Slalom. Itu basicnya apa nom? Tidak Apanya? Basicnya apa nom? Dia nggak punya basic. Dia senang aja olahraga, cuma dia lihat dari IG kita. Instagram kita. IG-nya apa tuh? Boleh? Pangarang ST. Kalau untuk yang tim. ST__ tadi masukin di di bawah. Oh, jadi boleh juga. Jadi nggak menutup kemungkinan masih SMP mau belajar slalom, boleh Om ya? Ya. Go-kart SD, boleh ya? kalau misalnya udah bisa mobil, Oh, bisa mobil boleh. Kalau misalnya mau nyoba. Go-kart juga bisa Om? Bisa aja. Go-kart Kalau juga go-kart bisa. lebih drive ke saya langsung. Langsung ke Om langsung bisa. Bisa. Slalom Jadi- juga kalau untuk yang basic-basic biasanya ke tim kayak gini ya. Tapi kalau untuk yang lebih serius, untuk Advance yang gitu, lebih kan? advance, untuk lebih trik, strategi, dan itu biasanya saya langsung yang ini yang coaching langsung ya? yang coaching langsung karena kita memerlukannya pendekatannya lebih beda Oh, betul. gitu. Betul. Untuk yang mengejar time 0, dengan 0, yang belajar basic Iya. itu beda. Ya kita di slalom itu kan per 1000 Iya, pertarungannya. titik ya Om ya? Iya. Jadi pertarungan antara nggak ngedip sama ngedip. Ya kan? Ya, kalau mau finish jangan dulu deh. Kayak gitu kan, betul nggak? Betul. Iya. Karena kan begitu finish lihat aja, waktunya sama 54, belakangnya aja ada 123, ada 231, Iya. yang gitu-gitu doang. Gitu. Belakangnya. Jadi kalau mau emang ada yang tertarik buat masuk ke motorsport atau gimana, bisa konsultasi dulu sama Om. Ya, Instagram, lewat Instagram mungkin Om ya? Bisa, Lewat DM Instagram dulu Freddy lah. _Setiawan. Nah, tuh di Instagram Om Freddy juga ada. Nanti Khususnya kita slalom masukin. ya, sama Slalom, Go-kart. Go-kart. Ya. kalau mau rally juga boleh. Oh ya. Bisa dikonsultasikan dengan Om Freddy langsung lah, bisa ngobrol dulu. Ya. Mau umur berapa atau segala macam, ntar mungkin Om Freddy akan ngasih saran segala macam. Ya Om, bisa Om ya? Betul. Di rencana di latihan 25 Juli ini juga yang di Mekata yang saya gelar minggu depan tuh ada anak pemula juga. Dia baru mau turun di rally, tadinya pernah ikut slalom, minta diajarin bawa RWD, bawa gerak roda belakang. Karena saya memang basicnya lama karena dari Sylvia, dari Stanza itu di RWD. Dulu sempat sih ada julukan apa, kayak saya apa tuh Raja Rir namanya zaman dulu, tapi saya pikir itu enggak ini karena zaman dulu juga banyak yang jago-jago RWD ya. Nah tapi lebih ke mungkin dia ingin sharing pengalaman aja membawa RWD kayak gitu. Ya. Karena emang lebih tricky Om ya daripada. Iya, kalau menurut saya lebih susah ya. Lebih susah. Gas Kalau kebanyakan bisa puter balik. Melintir, gitu. Kayak gitu. Itu lebih susah emang. Iya. Susah RWD itu. Susah. Lebih fun tapi lebih susah. Lebih fun lebih susah. Iya, lebih fun lebih susah. Kayak gitu. Gitulah kira-kira ceritanya Om Freddy. Ya. Dari awal pertama kali nyemplung ke dunia motorsport sampai sekarang, dari juga sekarang di IMI Om ya? Kebetulan jadi pengurus IMI dari Jadi pengurus 2017 ini 2017. 2017. Oh, jadi kabit olahraga mobil. Kabit olahraga mobil. Iya. Jawa Barat Om? Jawa Barat. Jawa Barat. Mantep deh. Udah lang-lang buana banget lah. Rally, slalom. Ya. Pakai jeep juga pernah gitu. Cuma ya waktu itu nggak difokusin karena waktu itu mobil jeepnya saya nggak lama punyanya. Oh. Gitu. Udah banyak dah makan garamnya. Bukan garam lagi, pakai mecin. Om, ini Om, kalau boleh minta saran buat dunia otomotif atau modifikasi Indonesia, apa yang Om yang bisa Om sampaikan gitu? Ya. Sebagai bisa dibilang udah senior nih di dunia perotomotifan gitu, saran-saran atau mungkin apa gitu Om buat modifikasi atau otomotif Indonesia? Ya, kalau saya melihatnya otomotif ini ada dua jurusan, dua jalur ya. Ada yang sport, ada yang hobi. Betul.
hobi ini lebih ke modification. Betul. Sport ini lebih ke balap, Iya. ke racing. Kalau untuk yang sport, saya sih untuk yang muda-muda yang ingin bergabung, ayo kita berlatih bersama, kita berlatih yang tekun, sportif, dan terarah. Terarah tuh jangan asal sini ikut terus main gitu, sembari tidak ada yang membina atau ini. Nah, untuk yang hobi, yang modifikasi, saran saya sih modifikator Indonesia bagus. Saya melihatnya cukup canggih, cukup up to date ya. Tapi saya kadang jarang melihat modifikator yang fungsional. Betul. Banget. Ya kan? Betul. Ya. Jago-jago. Betul. Jago-jago, tapi kenapa kok tidak ada yang modifikator yang fungsional? Gitu. Fungsional itu dalam arti ya. Iya, Pak. Mungkin udah pada paham lah para modifikator. Ya kan? Betul. Jadi, setuju. Menurut saya itu kalau modifikator ini memang hobi, ya coba ada yang mengarah ke sana. Kalau modifikator ini memang ceritanya sebagai profesional mencari pangsa pasar, coba cari pangsa pasar di sana. Gitu. Pangsa pasar di modifikator fungsional. Betul. Itu bisa jadi mungkin kunci kesuksesan Anda. Ya kan? Tuh, pesennya. Gitu. Dari Om Freddy langsung tuh. Ya, seperti itulah. Kali Meja mau menambahkan? Apa ya? Daerah nih apa nih wishlist-nya nih setelah wishlist. pandemi nih? Aduh. Mungkin setelah pandemi ini apa sih, pengen fokus lagi ke slalom kah atau gimana? Iya, pengen ditekunin lagi karena kan slalom juga kemarin kan baru 1 tahun Baru, kan. lagi senang-senangnya berhenti iya, gitu lagi kan. seneng-senengnya tiba-tiba pandemi gitu, kayak aduh keganjel nih gitu. Ganjel nih. Jadi masih penasaran ya ibaratnya. Masih penasaran, pengen lebih ngejar lagi lebih dalam di slalom lah kayak Lebih gitu. dalam slalom, wishlist-nya itu ya kira-kira. Iya. Ya. Sebenarnya kalau udah lama nggak latihan tuh udah gatel banget. Iya, gatel Pasti. banget. Sumpah. Tapi kan seenggaknya ada bapaknya di sini didoktrinin terus. Sekarang lagi belajar jadi navigatornya. Ya. Oh iya, dari mana Ya. orang ya? Jadi jangan nanti belajar navigator ini. Memang ayah juga ada ya navigator sekarang kan lebih up to date ya. Nanti kamu belajar juga sama yang senior navigator Iya. sekarang. Jadi- Tapi basicnya kamu udah tahu dulu. Seenggaknya ngerasain lah. Iya, Betul. rasanya. Udah pernah nih di sini mungkin, atau hype-nya atau apa stress levelnya segala macam Iya. bisa kan bisa diadaptasi di Betul. slalom juga Om ya. Betul. Dan Beda-beda. tujuannya kan biar nanti dia siapa tahu ke depan dia juga jadi driver di sprint. Oh, bisa jadi. Iya, iya kan? Bisa jadi driver di sprint. Dia udah bosan tahu. slalom. Iya, dia udah tahu. Bapaknya. Gitu. Bosan slalom ke rally kan siapa tahu tuh. Di rally kan sih masih bisa dikatakan minim sekali pembalap wanita. Rally ya? Iya. Iya. Nah, hampir minim sekali. Hampir saya nggak pernah hampir nggak pernah ngeliat sih Ya. mungkin saya. Paling ada sekarang temennya Zaman. dia juga, temennya dia 2023 si Kanya ya. Kanya Prasetyo. Oh, ya tapi minim lah, masih cuma satu. Hitungan jari kali ya. Om? Iya. Driver apa navigator? Dia Driver dia. Oh, Dia driver. driver. Masih hitungan jari lah. Masih hitungan jari Jari lah. lah ya. Gitu. Beda mas slalom ya. Ya. Ini buat next generation rally. Gitu. Next generation rally. Iya. Keren kalau bisa diseriusin Zara Iya. bisa membuktikan gitu loh. Iya. Cewek Tapi bisa tetap slalom. harus basic dulu. Oh, iya. Karena slalom sama Iya, makanya aku basic mau dulu. nekunin dulu di slalom dulu. Slalom. Jangan Makanya slalom. slalomnya sampai kayak ayah aja. Iya. Slalom nyampe bosan sampai 6 Iya, gitu. sampai pindah udah ke baru rally. pindah lagi pindah ini kayak gitu. Gimana Dit? Ada lagi kira-kira yang mau ditanya ke Om Freddy sama Zara? Ya cukup sih menurut gua. Om Freddy jelasin udah Udah top banget dah dari gua nol dah. dapat ilmu banyak banget. Gua baru tahu ada slalom di Gerung Sate tuh, gua baru tahu tuh. Pokoknya dari nol deh sampai 2020 ya. Iya, sama regulasi. Berapa abad Tom? Ya. Berapa abad Tom? Berapa abad? Saya total balap mungkin kalau dari 84 sampai sekarang 35 tahun kali. Itu 34 tahun. 34 tahun kan ya? Lu udah lahir. 35 tahun. Kagak ada yang lain di sini belum. Ada yang lain? Belum ada. Belum ada yang lain. Belum, dia juga belum. Iya deh. Om, Ya. kira-kira cukup Om sampai sini. Iya. Oke, Iya. Terima kasih Zara, Om Om Freddy, terima kasih ya. banget udah Terima kasih Mas Adit ya, semua makasih semua. udah bisa diundang ke Penyemah Piston dari narasumber. Ilmu kita dapetnya banyak banget. Betul. Apalagi karsin di 80-an, balap di tahun 80-an. Iya. Yang pertama baru kita dapat baru sekarang nih. Iya. Dijelasin langsung sama Om Freddy, benar-benar punya ada prestasinya gitu loh. Ntar lihat aja pialanya Pialanya ada. banyak banget.
bukan bohongan, itu bukan bikin, bukan, itu asli itu. Beneran dia ngambil di podium itu. Bikin di tukang piala ya. Bukan tuh, kalau Adit kan kadang-kadang ada tuh bikin tukang piala tuh, dia beli 1, 2 maunya balik. Kenapa? Semua. Iya, habis semua. Ya asli masalah 2 lah. Iya, itu juga balap karung. Enggak salah, teman gue ada yang bilang gue ngambil dari Google. Ada yang ngambil dari Google Lah ya? kan fotonya emang dari Google. Enggak lah. Foto dari sendiri lah. Oke deh kalau gitu, cukup sampai situ. Zara, boleh tahu Instagramnya Iya, kalau mau Instagramnya. nanya-nanya atau Instagram tentang aku pembalap Mezara Kiani Ross aja. di situ ya. Ya. Iya, dari situ. Instagram Om Freddy Ya, Iya. Freddy _Setiawan. sama tim. Gitu. Iya, tim Pangarang ST _. Terima kasih sudah Terima kasih. menonton. Gimana, Dit? Terima kasih sudah menonton channel kita ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, Like. like, share, Komen. komen tuh. Sama belnya. Iya. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya Iya. di situ. Ya. Di Masih bawah. banyak video-video lainnya, tungguin aja. Ya. Terima kasih banyak. Siap, Om Freddy, Iya. Zara. ya semua ya, makasih. Sama-sama. Dadah. Yo.